Perang antara Rusia dan Ukraina masih terus terjadi hingga hari ini. Meski Moskow sudah bertemu delegasi dari Amerika Serikat atau AS, yang merupakan sekutu dan penyokong utama Kiev, belum ada tanda-tanda yang jelas kapan peperangan tersebut akan berhenti. Sebelumnya, Rusia melancarkan serangan skala besar terhadap Ukraina Timur atau Donbas pada 24 Februari 2024. Moskow berupaya merebut wilayah itu dengan alasan diskriminasi rezim Kiev terhadap wilayah itu yang mayoritas dihuni etnis Rusia, serta niatan Ukraina untuk bergabung bersama Aliansi Pertahanan Barat NATO. Hingga saat ini, peperangan masih terus terjadi. Berikut perkembangan terbaru Perang Rusia versus Ukraina. 1. Putin buka suara soal pertemuan AS Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan diskusi itu sebagai awalan perdamaian yang baik. Meski belum menghasilkan perjanjian konkret, Putin menyebut pertemuan keduanya membuka kembali keran kerjasama AS Rusia di berbagai konflik, seperti Ukraina dan Timur Tengah. Putin juga mengalamatkan pernyataan keras kepada sejumlah negara Eropa dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang merasa terganggu karena tidak dilibatkan dalam pembicaraan terkait perang Moskow dan Kiev. Menurutnya, pembicaraan itu hanya membahas hubungan AS dan Rusia. 2. Trump sebut Zelensky diktator. Sindiran keras juga dialamatkan Presiden AS Donald Trump. Presiden yang baru dilantik 20 Januari lalu itu bahkan menyebut Zelensky sebagai seorang diktator karena Zelensky tidak dipilih secara demokratis kembali untuk menjadi presiden. Diketahui, pemilihan umum di Ukraina ditunda karena perang. Di kesempatan yang berbeda, Trump juga mengatakan bahwa para pemimpin Ukraina itu seharusnya tidak pernah membiarkan konflik dimulai, yang mengindikasikan bahwa Kiev seharusnya bersedia memberikan konsesi kepada Rusia sebelum mengirim pasukan ke Ukraina pada tahun 2022. 3. Ukraina kritis. Kemajuan di medan perang kembali didapatkan oleh Rusia. Putin mengatakan Rusia telah memasuki wilayah Sumi di timur laut Ukraina untuk pertama kalinya sejak 2022. Berbicara singkat tentang situasi medan perang dengan wartawan di Saint Petersburg, Putin menyebut para prajurit dari Brigade Infanteri Angkatan Laut ke-810 melintasi perbatasan antara Federasi Rusia dan Ukraina dan memasuki wilayah musuh. Kementerian Pertahanan Rusia kemudian mengunggah video rudal balistik Iskander yang menghantam posisi artileri Ukraina di wilayah Sumi. Selain itu, ada juga rekaman prajurit infanteri Angkatan Laut Rusia yang menerbangkan pesawat nirawak kamikaze ke parit yang diisi tentara Kiev. 4. Trump sebut dirinya juru selamat PD3. Presiden AS Donald Trump berpendapat bahwa kemenangan elektoralnya sangat penting dalam mencegah Perang Dunia III atau PD3. Ia mengklaim bahwa jika mantan Wakil Presiden Kamala Harris terpilih November lalu, konflik global akan muncul dalam waktu 1 tahun. Trump menegaskan kembali keinginannya untuk dikenang sebagai pembawa perdamaian dan pemersatu. Ia mengatakan bahwa menyelesaikan konflik di Timur Tengah dan Ukraina adalah tujuan utama kebijakan luar negerinya.
5. Zelensky tuding Trump. Presiden Ukraina Zelensky mengungkapkan bahwa Presiden AS Donald Trump telah melempar kampanye disinformasi terhadapnya. Hal ini terjadi setelah Trump mengklaim tingkat penerimaan terhadap Zelensky sangat rendah, hingga 4%. Dalam pernyataannya, Zelensky mengutip jajak pendapat Ukraina sebagai bukti yang bertentangan dengan skeptisisme Trump tentang tingkat dukungan publik yang dinikmatinya. 6. Kremlin bahas pertemuan Trump-Putin. Presiden Rusia Vladimir Putin dan mitranya dari AS, Donald Trump, dapat bertemu pada akhir Februari. Hal ini dikatakan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov. Dalam pernyataannya, ia menyebut masih ada kendala yang harus diselesaikan mengenai pengaturan pertemuan yang mungkin memakan waktu lebih lama. 7. Warga Eropa teriak. Kebijakan Presiden Amerika Serikat atau AS Donald Trump yang mengecilkan pengaruhnya dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO membuat warga di negara anggota aliansi itu resah. Keresahan dirasakan warga di negara NATO yang berbatasan dengan Rusia yang berisi tegang dengan aliansi itu setelah Moskow menyerang Ukraina. Mengutip Reuters, langkah-langkah Trump terhadap Ukraina, Rusia, dan pertahanan Eropa dalam beberapa hari terakhir telah menjungkir balikan keyakinan lama bahwa Washington akan bertindak sebagai penjamin keamanan benua itu. Dan dengan Trump yang tampaknya menyalahkan Kiev karena memulai konflik dan pada saat yang sama mencairkan hubungan dengan Moskow. Beberapa warga Polandia khawatir bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin akan merasa berani untuk menyerang lebih banyak negara, termasuk sejumlah negara NATO yang berbatasan dengannya. Pensiunan Latvia bernama Silvija Spretnes, 84 tahun, juga khawatir tentang kemungkinan agresi Rusia. Menurutnya, dengan kebijakan Trump yang sedikit melepaskan tangannya untuk Eropa, Putin dapat menjelma menjadi agresor.